Aplikasi registrasi Pasienkes, ya khususnya TPMD, TPMDG ini memang sudah kami kembangkan ya sejak 2021 lalu sebenarnya, udah hampir 2 tahun lah ya. Dan memang dimaksudkan untuk melakukan proses pencatatan resmi data fasilitas pelayanan kesehatan di Kementerian Kesehatan ya, yang nantinya ya data ini akan kami kelola untuk mendapatkan informasi berapa banyak TPMD, TPMDG yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini. Ya. Secara dasar hukum, sebenarnya kita mengacu kepada aturan perizinan ya PP 47 tahun 2016 mengenai Pasienkes ya. Kemudian juga mengenai SE Dirjen Yankes ya nomor HK 0202 garing 2 Romawi garing 4406 garing 2001 tentang registrasi tempat praktek mandiri tenaga kesehatan. Ada sudah 2 tahun ya, saya sampaikan tadi. Secara manfaat tentu tadi sudah sampaikan, kami memang ingin mendapat data yang pasti berapa banyak fasilitas pelayanan kesehatan khususnya TPMDG ya yang sudah ada di Indonesia. Ya, kemudian tentunya kode Pasienkes ini seperti nomor identitas Paskes ya. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia pasti punya yang namanya nomor induk pendudukan. Ya, itu melekat sampai dengan seumur hidup kita. Gitu ya. Nah, Pasienkes kami lakukan hal yang sama. Artinya kode Pasienkes ini berlaku sampai dengan Pasienkes itu sudah tidak operasional lagi, ya. Gitu. Jadi ketika mungkin klinik atau rumah sakit itu tidak operasional, maka nanti diwajib dilaporkan untuk kami nonaktifkan status registrasinya sehingga nanti tidak akan tercantum di pendataan kami. Ya, bukan kita hapus tapi kita nonaktifkan. Ya, suatu hari nanti dia mau aktif lagi, ya kita bisa aktifkan kembali statusnya. Jadi modelnya gitu, ya. Jadi nggak kita hapus datanya. Ya, nah karena data ini sangat penting, maka data ini pun kami dorong juga dalam hal akreditasi, ya. Seperti halnya klinik, kemudian puskesmas dan lain-lainnya, akreditasi juga menjadi bagian. Di dalam PMK 1368 jelas ketika Pasienkes ingin melakukan proses akreditasi itu melalui aplikasi registrasi Pasienkes yang kami kembangkan. Ya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah, tadi saya sampaikan PP 47 tahun 2016. Ya, memang PP ini mengenai klasifikasi terkait dengan jenis pelayanan kesehatan dari mulai tempat praktek mandiri nakes ya di sini yang kami saat ini kumpulkan ada dokter, dokter gigi, bidan, perawat ya. Untuk yang selain itu kami belum data ya. Kemudian ada puskesmas, klinik, rumah sakit, UTD, laboratorium kesehatan. Ya, sementara untuk apotek optikal dan ya, pelayanan kesehatan tradisional ini tidak ada di sistem registrasi kami. Ya. Kemudian Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan secara kebijakan sudah ada SE ya tadi saya sampaikan SE ini sudah 2 tahun. Ya, intinya memang di situ diminta untuk seluruh praktek mandiri nakes baik dokter, dokter gigi, bidan perawat itu harus meregistrasikan dalam sistem registrasi Pasienkes. Ya. Tentunya kami di sini ya untuk terkait dengan dokter-dokter gigi karena sudah ada KMK 1368 tahun 2022 mengenai apa? Mengenai akreditasi TPMD, TPMDG, maka kami menyesuaikan dengan amanah dari KMK tersebut. Di mana di sini untuk dokter-dokter gigi ya itu kami lakukan perubahan karena di KMK 1368 itu memang yang baru diamanahkan untuk melakukan proses akreditasi hanya dokter-dokter gigi, bidan perawat tidak. Maka bidan perawat secara kontennya masih tetap sama dengan yang sebelumnya. Tapi untuk dokter-dokter gigi karena memang sudah ada aturannya dan di situ disebutkan semua prosesnya melalui aplikasi registrasi Pasienkes, maka ini kami rubah sesuai dengan alur yang sudah tentukan. Ya, pertama tentunya nama Pasienkes ya dilakukan entry ya sesuai dengan nama yang tertera di surat izin operasional ya. Artinya memang kami tadinya awalnya memang kita integrasikan di SSDMK. Tapi ketika bicara nama Pasienkes tentunya nanti kita pastikan itu sesuai dengan yang Bapak Ibu inputkan di dalam aplikasi ya.
Kemudian Pasienkes masih bisa melakukan update data. Update data maksudnya apa? Jadi ketika Bapak Ibu sudah registrasi selesai, keluar kode, Bapak Ibu bisa mengupdate data-data yang terkait. Contoh misalkan terkait dengan informasi terkait dengan dokumentasi yang ada ya. Contoh dokumen foto-foto terkait dengan kepatuhan alat cuci tangan, kemudian terkait juga dengan informasi jadwal praktek, sampai dengan dokumen-dokumen lain yang memang harus diupload dalam sistem registrasi itu bisa diperbaharui ya, termasuk juga terkait dengan status rekam medis elektroniknya. Itu bisa diupdate ya. Kemudian juga salah satu dalam KMKS 368 itu diharuskan melakukan print terhadap QR code yang sudah terhubung dengan Satu Sehat Mobile. Ya, di mana memang survei kepuasan bisa dilakukan oleh pasien melalui Satu Sehat Mobile, nanti datanya langsung sinkron otomatis ke aplikasi registrasi Pasienkes. Sehingga nanti lewat aplikasi registrasi Pasienkes inilah usulan akreditasi terhadap TPMD, TPMDG bisa dilakukan. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah tugas masing-masing user. Artinya di dalam registrasi kami memang ada klasifikasi, ada rule akses untuk setiap user yang ada. Pertama, untuk Pasienkes itu dia pastinya harus registrasi dulu sebagai user. Karena di dalam aplikasi kami, kalau pengguna itu nggak punya login, maka dia nggak bisa masuk ke dalam aplikasi. Maka perlu diregistrasi dulu sebagai user untuk mendapatkan akses ke sistem registrasi kami. Ya. Nah, siapa yang meregistrasikan ya silahkan nanti lakukan oleh dokter atau dokter gigi yang bersangkutan biar lebih mudah nanti secara koordinasi dan komunikasinya. Kemudian setelah login si Pasienkes harus meregistrasikan Pasienkesnya gitu. Jadi pertama ini registrasi sebagai pengguna dulu secara di aplikasi, setelah itu baru bisa login, kemudian baru registrasi sebagai Pasienkesnya. Ya, itu. Jadi ada 2 kali proses di sini. Kemudian Dinkes Kota, nah ini yang jadi kadang-kadang sering jadi uh, miskomunikasi adalah secara proses verifikasi di dalam registrasi kami itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ya, verifikasinya dilakukan oleh mereka. Baik itu usulan penggunanya, usulan user tadi, sampai dengan usulan untuk kode registrasinya itu masuknya nanti ke Dinkes Kota untuk divalidasi. Ya, seperti itu. Jadi nggak ke Kemenkes. Karena apa? Karena memang secara perizinan, pengelolaan data-datanya memang lebih banyak di sana di Dinkes Kota. Karena jumlah cukup banyak tuh. Ya saat ini jumlahnya yang masuk ke sistem kami sudah 13.000 lebih untuk TPMD dan TPMDG. Ya, dua itu jumlahnya udah 13.000 lebih. Kemudian Dinkes Provinsi apa? Ya Dinkes Provinsi sama dengan kami, yaitu hanya melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi prosesnya justru yang paling banyak tuh di Dinkes Kota. Jadi Dinkes Kota ini nanti berperan aktif melakukan validasi usulan user dari seorang TPMDG dan dia juga melakukan validasi usulan kode Paskes dari TPMDG tersebut. Ya, ada 2 proses di situ juga dilakukan. Ya. Intinya di sini kita sudah buatkan tutorial melalui video ya yang nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini ada link.kemkes.go.id/rekpasienkes itu video bagaimana caranya Bapak Ibu meregistrasikan step by step ya. Nanti mungkin di sini ada Pak Asiswanto yang akan sekilas mendemokan cara aplikasinya nanti ya biar lebih real dan lebih terlihat nanti seperti apa mekanismenya ya. Nah, jadi memang menunya ada 2 kali ya. Pertama ketika Bapak Ibu sudah berhasil login sebagai pengguna di aplikasi kami, Bapak Ibu wajib mengisikan data registrasinya berupa profil Pasienkesnya dari mulai kerjasama BPJS Kesehatan sampai dengan lain-lainnya. Kemudian Bapak Ibu juga harus menginputkan data Alkes. Data Alkesnya gimana? Hanya ada ya atau tidak. Ada atau tidak. Kalau ada bilang ada, kalau enggak bilang enggak. Ya, tapi wajib diisikan. Obat demikian juga ya. Jadi berupa stok obat yang ada di sana ya terkait dengan yang wajib di sebuah TPMD atau TPMDG. Kemudian dokumentasi tadi saya bilang berupa foto-foto atau SOP yang memang diminta oleh Kemenkes dalam hal untuk nanti ke depannya untuk akreditasinya. Ya, kemudian terakhir adalah print QR. Print QR ini belum bisa dilakukan kalau Bapak Ibu belum melengkapi
informasi lainnya. Ya, jadi setelah ini 4 ini diisi dari registrasi sampai dokumentasi, ya, seharusnya Bapak Ibu nanti tinggal menunggu Dinkes melakukan verifikasi terhadap data-datanya. Ketika Dinkes sudah verified statusnya, maka kodenya otomatis keluar by system. Jadi nggak manual, sistem akan membuatkan kode kalau statusnya sudah verified by Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kalau sudah selesai itu, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan proses selanjutnya, yaitu membuat atau menginputkan data SDM, kemudian informasi rekam elektronik yang nantinya ini akan dipakai untuk mendaftarkan diri ke Satu Sehat. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mendapatkan namanya print QR untuk tadi survei kepuasan pasien lewat Satu Sehat mobile, ya. Nah, ini contoh di mana ketika Bapak Ibu sudah punya kode, kemudian Bapak Ibu masuk lagi ke aplikasi, itu Bapak Ibu sudah bisa melakukan, ya, print QR-nya. Ya, tapi print QR ini syaratnya memang harus melengkapi data SDM tadi. SDM-nya kalau memang hanya satu yang praktek di situ, ya udah clear, masukin aja satu. Tapi kalau kita ada 2 dokter gigi yang praktek dalam satu tempat, ya cukup, yang registrasi cukup satu, tapi nanti di SDM-nya bisa dimasukkan lebih dari 1 orang. Ya ada, maka ada list SDM di sini. Ya, tapi list SDM ini kami nggak minta di-input di sini, tapi nanti dihubungkan dengan sistem SISDMK. Selama SISDMK itu sudah tercantum NIK-nya, maka otomatis bisa ditarik datanya ke sistem kami. Kemudian rekomendasi elektronik, ya ini terkait dengan temanya juga RME. RME ini memang nanti kami akan membantu registrasi ke Satu Sehatnya nih. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menginput informasi RME di sini berupa penyediaannya siapa, kemudian eh, standar modulnya sudah diimplementasikannya apa, Bapak Ibu submit, otomatis nanti kami registerkan, ya, Basarkes Bapak Ibu ke Satu Sehat. Sehingga nanti kurang lebih 7 hari kerja, ya, itu nanti akan dikirimkan akses kredensial masuk ke Satu Sehat tuh. Berupa apa? Organization ID, secret key, dan client ID. Jadi 3 itu nanti akan otomatis dikirimkan Satu Sehat ke sistem Rekpasiankesnya. Nah, informasi Satu Sehat inilah nanti yang Bapak Ibu berikan kepada pengembang RME-nya, baik itu yang dibikin sendiri atau pakai swasta atau pakai pemerintah, untuk nantinya dimasukkan ke dalam aplikasi RME-nya, dan nantinya setelah itu bisa terkoneksi dengan Satu Sehat. Jadi datanya bisa langsung dikirim lewat akses yang sudah dikirimkan Satu Sehat ke Rekpasiankes. Baru terakhir print QR. Print QR itu kalau 3 ini sudah terisi lengkap, kemudian print QR-nya sudah bisa di print out nanti seperti ini, ya. Tuh. Jadi memang tahapannya cukup panjang karena memang lagi karena akreditasi ini sudah ada di KMKS 368, maka proses registrasi yaitu mengisikan mendapatkan kode sampai dengan print QR-nya itu harus bisa dilakukan dengan baik. Nantinya usulan akreditasinya bisa langsung dilakukan di Rekpasiankes tuh. Ini ada usulan akreditasi ini sebenarnya. Ya, nah ini usulan akreditasi ini bisa dilakukan di Pasyankes, diisi di situ, kemudian diusulkan, datanya otomatis ada nih nanti checklist-nya, tinggal di-review aja sebenarnya. Hasil akreditasinya diusulkan ke Direktorat Mutu, nanti Direktorat Mutu Yankes itu akan melihat, memverifikasi data-data yang dikirim dari Rekpasiankes di aplikasi Mutu Pasyankes, sehingga nanti otomatis ketika dianggap sudah oke, nah, sertifikat akreditasinya akan keluar by system juga di Rekpasiankesnya, gitu ya. Jadi modelnya kayak gitu, semuanya udah paperless, nggak ada lagi istilahnya yang dilakukan manual. Jadi nggak ada akreditasi TPMD ini dilakukan onset atau secara offline, tapi dilakukan full by system secara online. Ya, ini contoh penerapan QR ya yang ada di sebuah Pasyankes. Intinya sistem ini tadi output dari Rekpasiankes berupa scan QR-nya itu bisa ditempel di ruang perawatan yang ada di tempat praktek Bapak Ibu semua ya, dokter giginya nih. Nanti pasiennya setelah selesai mendapatkan perawatan bisa diminta untuk melakukan scan QR-nya lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, itu ada tombol check-in di situ, di-scan, nanti akan di-direct muncul menu formulir pengisian terkait dengan kepuasan pasien. Ada 4 pertanyaan terkait dengan
satu set mobile ini, yaitu untuk kepuasannya pertama adalah lama waktu menunggu, kemudian dokter memberikan penjelasan yang baik terkait dengan penyakit yang diderita, kemudian dokter memberikan pelayanan yang baik sampai dengan ruang tunggu dan ruang periksa bersih. Jadi ada 4 item saja, jadi nggak lama nih. Jadi pasien saya pikir ya sudah menginstal satu set mobile, bisa segera disarankan untuk melakukan proses ini. Sehingga nanti datanya otomatis sinkronis tuh ke Rekpasiankes. Jadi apa yang diisi oleh pasien Bapak Ibu bisa langsung lihat tuh nanti di Rekpasiankes karena sudah langsung sinkronis otomatis ya. Nah ini contoh tadi saya bilang hasil sinkronisasi datanya. Jadi ketika sudah diisi satu mobile, atau saya akan kirim balik tuh datanya ke kita, ke apa sistem Rekpasiankes, sehingga nanti kelihatan tuh berapa banyak untuk yang puas untuk item 1, 2, 3, dan 4. Dan bintangnya berapa banyak yang mendapatkan bintang 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Jadi ada bintang juga di bawah tadi itu untuk nanti ya dinilai oleh si pasiennya. Ya, gitu ya. Kemudian, nah ini pelaporan. Nah, pelaporan ini nanti rencananya memang kami ambil dari Satu Sehat. Kalau RME-nya Bapak Ibu sudah jalan, ya, sistem pelaporan ini otomatis akan terisi sebenarnya nanti, ya. Gitu. Jadi syaratnya harus ada RME dan dijalankan, sehingga nanti data ini kami ambil dari sistem Satu Sehat yang ada di Kementerian Kesehatan. Jadi nggak perlu di-entry sebenarnya. Syaratnya harus ada RME-nya dulu dan jalan. Tapi kalau RME-nya nggak jalan gimana? Nah itu, maka ini harus bisa dilakukan proses penginputan data di sini. Tambah data dan itu bisa di-entry-kan untuk pasien by asuransinya. Ya. Kemudian juga terkait dengan kunjungan OHIS-nya ya, kalau TPMDG itu OHIS ya. Di situ juga diminta untuk diisikan di sini. Jadi nggak lagi lewat INM. Nanti OHIS-nya bisa diisikan di aplikasi Rekpasiankes semuanya. Ya, terhadap kepatuhan OHIS. Nah, kalau ya balik lagi tadi, kalau Satu Sehat ada jalan untuk TPMDG, item OHIS ini sudah bisa dikirim ke Satu Sehat, maka nanti datanya pun kita ambil dari Satu Sehat. Tapi sementara karena belum, kami bukakan data di sini untuk nanti bisa diisikan terkait dengan kepatuhan OHIS untuk pasien-pasien yang ada di tempat yang berobat di tempat praktek Mandiri Dokter Gigi yang saat ini hadir. Nah, ini contoh ya produk untuk OHIS nih, ya seperti itu. Nah, selain itu Pak Ibu, karena memang ini manfaatnya besar, kami perluas selain untuk akreditasi, selain untuk pendaftaran Pasienkes, kami juga perluas juga untuk bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses yang memadai untuk bisa mendapatkan informasi layanan kesehatan yang ada di wilayahnya masing-masing. Kami buatkan informasi publikasi lewat website Yankes. Ya, berupa apa? Berupa informasi Pasienkes terdekat yang ada di suatu wilayah pasien tersebut ya. Karena mungkin dia butuh informasi itu. Nah, ketika informasi itu bisa dipublikasikan, dia bisa tahu di mana ada praktek mandiri dokter gigi yang terdekat di dekat rumahnya mungkin atau di wilayah kerjanya dia. Kemudian kami lengkapi juga dengan peta. Maka tadi di Rekpasiankes itu ada namanya pengisian longitude dan altitude. Fungsinya apa? Untuk mengetahui posisi tempat Bapak Ibu berpraktek di mana. Sehingga pasien nanti bisa mendapatkan informasi posisinya. Selain alamat ada posisinya juga di situ secara Gmap-nya. Dia bisa mengklik nanti menu map-nya untuk di direction langsung menuju ke Paskes Bapak Ibu semua. Ketika memang dia akan berkunjung ke sana sudah ada peta yang menunjukkan lokasinya di mana. Nah, terkait dengan masalah-masalah yang ada, ketika ada masalah, ya memang kami minta satu pintu lewat Dinkes ya, untuk dilaporkan ke aplikasi Mantis. Nanti aplikasi Mantis itu ya akan kami lakukan untuk menjawab semua pertanyaan yang ada. Ada dokumentasi di sini sehingga masalah-masalahnya bisa kami solusikan dengan baik by sistem. Saya kira itu sebagai informasi dari kami mengenai registrasi TPM-TPMDG. Mungkin Pak Siswanto boleh didemo sebentar mengenai aplikasinya sebelum nanti kita berlanjut ke sesi tanya. Silakan Pak Asis kalau ada demo. Baik, terima kasih Pak Haidar untuk pemaparan materinya. Ini waktu untuk pemaparan materi ini sebenarnya masih tersisa banyak. Masih 40 menit lagi Pak Haidar, tapi tidak apa-apa kita buka langsung sesi diskusi dan tanya jawab.
Untuk di kolom chat ini ada yang bertanya ya tadi. Sebentar. Mungkin saya duluan ya Bapak ya. Saya mau tanya, apa perbedaan antara yang satu sehat ini dengan registrasi di OSS? Apakah itu sama atau tidak? Kemudian apakah itu sudah terkonek dengan satu sehat, Pak Haidar? Terima Oke. kasih untuk pertanyaan. OSS itu terkait dengan perizinan ya Bu ya, perizinan Ya. sebuah paskes ya, gitu ya. Untuk fasiankesnya. Ya, artinya kan OSS itu perizinan kan, Iya, Pusme. Ya, jadi gini-gini Bu. Sebetulnya memang ada kaitannya, namun prosesnya memang dilakukan di OSS dulu, perizinannya dulu keluar, baru nanti ya sudah izin itu keluar, barulah didaftarkan, diregistrasikan di Kementerian Kesehatan. Itu ya Bu ya. Jadi sebenarnya Rekpaskes ini berbeda secara aplikasi, tetapi bisa menjadi satu alur sebenarnya. Maka di sistem registrasi kami sebenarnya meminta terkait dengan namanya izin operasional tuh, ya, dari OSS itu nanti. Ketika sudah keluar dari OSS baru bisa registrasi di kami. Seperti itu Bu. Jadi kelanjutan dari OSS itu sebenarnya di registrasi Pasankes ini gitu. Memang masalah bridgingnya kami belum lakukan. Kenapa? Karena dulu sempat ada bridging tuh. Dulu kita bridgingkan. Namun saat ini di versi OSS terbaru kami belum mendapatkan dokumentasi terhadap bagaimana membridgingkan datanya. Tapi ya secara alur clear Ibu ya. Intinya OSS dulu diurus, dapat izinnya, baru nanti registrasi di Kemenkes untuk dapatkan kode registrasinya. Seperti itu Bu Imelda, saya pikir. ya, baik. Terima kasih Pak Haidar. Ini ada pertanyaan Bapak. Mungkin saya akan bacakan. Mohon izin bertanya, pada menu Alkes hanya ada pilihan ada atau berfungsi baik, padahal ada item-item yang tidak tersedia di TPMDG. Misalnya timbangan bayi, alat ukur panjang bayi, tempat tidur, dan sebagainya. Mohon petunjuknya. Oke, baik, makasih. Ya memang ini yang kemarin sempat kami tanyakan juga memang, karena di situ ada standar yang diberikan oleh Direktorat Mutu kepada kami untuk diisikan, ya kan. Kalaupun memang tidak ada, ya pilih aja tidak tuh. Ya, tapi tetap harus diisi ya. Ya, kalau memang nggak ada bilang aja tidak berfungsi itu. Atau karena nggak tahu nih secara itu mandatori sudah minta kami hilangkan tuh. Ya. Jadi harusnya itu nggak mandatori lagi ya untuk TPMDG nih, untuk terkait dengan alkes-alkes yang memang tidak ada di TPMDG. Ya, tapi kalaupun memang masih dimandatorikan, nanti saya akan minta tim untuk meng-cross check ulang karena sudah cukup lama saya minta untuk tidak dimandatorikan untuk item-item yang memang tidak ada di TPMDG. Contoh kayak timbangan bayi betul, panjang, kemudian alat ukur panjang bayi, tempat tidur itu memang kalau tidak ada ya sebenarnya nggak perlu diisikan, itu cukup tidak perlu diisikan saja gitu. Jadi nggak mandatori semuanya secara item yang ada di Rekpasankes itu. Itu jawaban dari kami, Bu. Baik, terima kasih Pak Haidar. Ini mungkin ada Dokter Sinta yang ingin bertanya. Silakan. Silakan, Dokter Cinta. Baik, selamat siang Pak Haidar, saya Dr. Gigi Sinta. Untuk Fasiankes ini kan untuk kami dokter gigi, apalagi yang berpraktek sebagai dokter BPJS itu kan ada QR yang harus diisi. Pertama untuk yang WTA dari BPJS. Untuk yang praktek mandiri sendiri itu juga ada pengisian di Mutu Fasiankes dan satu sehat seperti yang tadi Pak Haidar jelaskan. Nah, untuk setiap pasien ini kan tidak semua mempunyai aplikasi satu sehat nih Pak Haidar. Nah, ketika kami akan menginput, sedangkan untuk yang indikator mutu nasional itu kan peserta tinggal scan saja barcode itu bisa langsung terisi. Bisa kan terintegrasi antara linknya Mutu Fasiankes dengan satu sehat supaya data yang diisi ketika di satu sehat itu bisa di Mutu Fasiankes ini bisa juga terinput di satu sehat karena beberapa pasien itu tidak punya satu sehat itu akhirnya datanya tidak sinkron dok ini Pak Haidar. Mungkin itu saja. Oke, baik, makasih Dokter Sinta ya. Memang ini usulannya bagus ya saya pikir ya. Ya memang saat ini ya Dok ya, memang yang kendala itu memang muncul ya. Memang tidak semua pasien itu memiliki aplikasi Satu Sehat mobile. Ya, apalagi pasien yang tidak membawa handphone tuh nggak punya handphone, otomatis nggak bisa install Satu Sehat mobile tuh. Ya, ini kami juga sudah diskusikan juga ya di internal kami dan juga dengan Direktorat Mutu. Tapi karena kebijakan amanah di KMK 368 seperti itu ya, mau kita harus ikuti dulu sementara.
Tapi nanti kami sambil mencoba mengembangkan tadi betul versi bagaimana ini bisa dihubungkan dengan apa yang sudah dilakukan di aplikasi Mutu Pasienkes ya. Itu lebih 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 bisa di mengcover semua karena itu bisa menggunakan aplikasi web based yang bisa diakses oleh pasien di Pasienkes gitu. Jadi masukannya kami tampung dulu dok ya karena ini sudah jadi ranah diskusi kami juga dengan teman-teman di TO Kemenkes. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ini sudah mulai ada istilah akreditasi dan kendala kebanyakan di sana, maka kami akan sampaikan kepada pimpinan untuk nanti kita coba mengevaluasi hasilnya. Karena saat ini kan akreditasinya lewat Rek Pasienkesnya belum berjalan ya, belum ada ya. Maka kalau nanti itu sudah ada, saya yakin nanti akan ada evaluasi terhadap pemakaian satelit mobile untuk pasien-pasien yang tidak memiliki handphone atau tidak membawa handphone pada saat berkunjung ke Pasienkes Bapak Ibu semua. Makasih masukannya Dr. Sinta. Sama-sama Pak Haidar. Baik, terima kasih Dokter Sinta. Ini ada satu pertanyaan lagi. Untuk akun Satu Sehat, apakah belum diverifikasi? Karena kalau sudah mendaftar sejak sebelum 2024. Oke, Satu Sehat ya. Ini pakai penyedia aplikasinya menggunakan vendor atau bikin sendiri atau apa? Boleh diklarifikasi nggak? Nah, ini anonimus partisipan ini Oh, pertanyaannya. anonimus, aduh. Jadi Nanti gini-gini. kita tunggu. Ya. Nah, untuk TPMDG tadi kami sudah sampaikan tuh. Jadi kalau Bapak Ibu sudah registrasi Pasienkes, silakan mengupdate ya tab RME yang tadi ada di Rek Pasienkes. Isikan di situ vendornya siapa, penyedianya siapa, kemudian nanti di checklist terkait dengan TNC ya, term and condition untuk Satu Sehatnya, baru nanti disubmit lewat Rek Pasienkesnya. Nanti yang meregistrasikan informasi Bapak Ibu itu adalah aplikasi kami ke Satu Sehat, sehingga nanti verifikasinya otomatis bisa langsung dilakukan Satu Sehat. Kadang-kadang memang yang lama itu adalah yang justru yang langsung ke SSP itu ke Satu Sehat, karena memang itu dilakukan lewat sistem dan dilakukan oleh teman-teman DTO ya, yang mungkin mereka juga punya keterbatasan juga terkait waktunya, maka kami bantu lewat sistem Rek Pasienkesnya. Nanti silakan coba Bapak Ibu mencoba untuk mendaftarkan RME-nya di Rek Pasienkes. Nah nanti saya bilang tadi 7 hari coba dicek kembali apakah sudah muncul belum tuh organization ID secret key sampai dengan client ID-nya. Jadi nggak perlu lagi nanti mengakses satu set platform untuk mendapatkan tadi organization ID sampai dengan secret key-nya. Seperti itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Haidar. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarnya cukup puas atau memang kalau masih kurang mungkin nanti kita bisa minta nomor HP-nya Pak Haidar untuk bisa konsultasi lebih lanjut. Nah, ini ada satu penanya lagi dari Dr. Feni ya. Siang Pak, saya sudah melakukan pendaftaran di registrasi Pasienkes, tetapi untuk link RME ASRI saya belum dapat emailnya Pak. Saya juga sudah email ke substansi mutu pelayanan kesehatan. Kira-kira bagaimana ya Pak? Oke, baik. Jadi pertama saya mohon maaf Dr. Feni, memang betul untuk TPMDG aslinya sedang dalam proses untuk kita sediakan di servernya. Jadi sedang migrasi nih untuk TPMDG. Ya karena tadi memang kendalanya adalah saat ini sudah berjalan TPMD memang, Praktek Mandiri Dokter Gigi, itu sedang kita coba siapkan servernya, sedang kita migrasikan. Jadi mungkin agak sedikit menunggu lah ya, karena target saya harusnya awal Maret ini sudah selesai nih. Tapi saya akan cross check kembali ya, mudah-mudahan minggu depan sudah selesai migrasinya. Sehingga nanti minggu kedua Maret itu sudah kita bisa emailkan akses untuk masuk ke aslinya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi kepada Dr. Feni yang sudah memberikan permohonan ke asli namun belum dapat email. Karena memang betul Dr. Gigi secara servernya belum dimigrasikan gitu. Jadi aplikasinya nanti akan kita sediakan ketika migrasi ini sudah selesai dilakukan oleh tim teknis. Itu Dr. Penny. Makasih dok. Baik, terima kasih Pak Haidar. Ini saya lihat Dr. Albert juga sudah angkat tangan ya. Dr. Albert, silakan. Ya, selamat sore dokter. Ya, silakan. Halo. Dok. Silakan dok. Ya, ini saya mau tanya dengan adanya Rek Pasienkes ini apa kita masih perlu mengentry di Mutu Pasienkes ya? Karena sepertinya double. Ya. Terus betul. kalau misalnya boleh di apa istilahnya bridging gitu,
Ya. dengan BPJS lah, karena kuesionernya sampai 3 jadinya. Terus pertanyaan berikut, saya beberapa bulan lalu sudah pernah mendaftar itu di yang ketiga untuk RME-nya, tapi karena lama, dia progresnya juga belum mulai-mulai, saya coba klik ASRI lagi, oh ternyata baru saya tahu setelah WA ke nomor call centernya, seperti yang Bapak bilang tadi, belum rilis ya. Ya. Pertanyaannya, dengan pihak pertama itu kan saya sudah buat PKS dan lain-lain, sudah kasih klien ID dan lain-lain. Apakah bisa tuh dengan ini saya di aplikasi Rekvasiankesnya saya klik lagi ASRI nih. Ya, oke. Gitu. Terus yang terakhir Bapak, mohon maaf, ini untuk pendaftaran akreditasinya itu kan saya lihat ada 21 item tuh. Oh. Dia gabungkan umum dan gigi dan lain sebagainya. Apakah itu nanti otomatis dipilah sama sistem gitu? Ya. Karena kan ada hipertensi dan lain-lain. Terima kasih. Betul dok, betul. Terima kasih dok pertanyaannya dok. Bagus nih pertanyaannya. Jadi pertama ya intinya memang nanti ini yang INM, ya INM yang saat ini ada itu akan kita gabungkan ke aplikasi Rekvasiankes. Jadi Rekvasiankes itu nanti akan menjadi satu aplikasi yang nanti dilakukan untuk TPMD, TPMBG untuk mengusulkan akreditasinya. Jadi nanti INM itu nggak usah diisi kembali gitu ya. Kenapa? Karena memang secara prosesnya di KPS 368 sudah ditegaskan tuh bahwa proses pengisian data terhadap akreditasi Pasienkes itu semuanya lewat registrasi Pasienkes. Ya, clear. Berarti nanti kita migrasikan semua ke Pasienkes tuh. Nah, bagaimana BPJS Kesehatan? Nah, BPJS juga demikian. Intinya BPJS juga sudah sedang kita dalam proses menyamakan persepsi, maka kemarin pun sudah kita bicarakan sebenarnya masalah survei kepuasan ini. Dan harusnya intinya harusnya sudah clear ya. Nanti mereka menggunakan mengacu kepada untuk mendapatkan kredensial ke BPJS kerjasamanya itu mengacu kepada sistem di Rekvasiankes ini. Itu. Jadi kalau di sana sudah keluar akreditasinya, dokumen akreditasi sudah keluar dari Rekvasiankes, maka otomatis BPJS sudah bisa terima tuh terkait dengan kerjasamanya. Gitu kan. Yang kedua dok terkait dengan masalah ASRI tadi ya. Pada intinya betul, memang sedang rilis ya. Belum masih ada migrasi server nih. PR-nya tinggal migrasi ke servernya aja nih yang masih belum dilakukan. Nggak tahu masalah apa, coba saya cross check ke tim ya untuk pastikan. Saya harap sih memang minggu kedua Maret sudah bisa rilis tuh. Nanti bisa kita balikan atau bisa infokan ke seluruh Pasienkes yang sudah memohon ASRI ini. Pada intinya dok, untuk skema tadi dokter mengganti sistem lama ke ASRI itu bisa dilakukan di Rekvasiankes ya. Karena kemarin kami juga sudah bicarakan sama teman-teman DTO untuk Pasienkes ya pergantian RME-nya ataupun informasi RME-nya itu nanti semuanya ada di sistem yang ada di Rekvasiankes ini nih ya. Sedangkan di SSP, Sasaran Platform itu hanya untuk meregistrasikan sistemnya saja. Pasienkesnya memilihnya di aplikasi Rekvasiankes, kemudian data itu kami daftarkan ke Sasaran Platform. Ya, jadi bisa langsung diubah di situ dok, di Rekvasiankesnya. Nanti akan diterima oleh Satu Sehat untuk diberikan RSN ID kalender security-nya. Jadi saya pikir itu nggak ada isu dan itu sudah bisa dilakukan saat ini. Ya. Kemudian tadi terakhir apa ya? Saya lupa ya. 21 item pendaftaran tuh. Oh ya, item pendaftaran ya. Oke, betul. Intinya item pendaftaran itu nanti memang betul akan langsung diverifikasi by sistem, dok. Jadi nggak perlu lagi dipilah manual. Tapi dokter cek ulang tuh sebelum diusulkan, dok. Apakah secara item itu semua sudah terpenuhi belum tuh? Kan bisa direview ya, bisa direview oleh dokter situ kan. Kalau di situ ada yang kurang, maka segera dilengkapi. Tapi kalau sudah oke semua, silakan nanti disubmit. Nanti tentunya secara objektifnya tim mutu akan melihat ya namanya dokter gigi OHIS bukan hipertensi, otomatis nanti itu akan di-excludekan dalam kriteria akreditasinya. Jadi nanti sistem di verifikasi di kami itu akan memberikan informasi itu kepada Direktorat Mutu supaya itu memang terkait dengan dokter gigi. Jadi hal-hal yang tidak terkait itu nggak perlu diverifikasi. Seperti itu dok, saya pikir Dr. Albert. Terima kasih dok. Baik Bapak, saya nantikan aslinya karena kami sudah dapat teguran. Nanti kita informasikan dok ya. Kita udah rilis kita informasikan ke dokter, ya.
Terima kasih. Sama dok. Baik. Baik, terima kasih Dokter Albert. Ini masih ada lagi satu penanya. Izin bertanya, sudah lakukan regis, kebetulan sudah kerjasama dengan vendor, tetapi masih ada pasien yang tidak bisa sinkronisasi sama satu sehat. Kalau pakai klinik pintar, vendornya nggak apa-apa ya Pak? Kalau nggak bisa disinkronkan bagaimana? Oke, ya, baik, makasih. Jadi gini, intinya gini, Satu Sehat itu kan memang platform ya, dia platform as a service ya, jadi hanya platform. Sumber datanya ada di mana? Ada di Pasienkes, ada di RM-nya Pasienkes. Nah, kalau tadi ada satu sistem apapun ya, sebenarnya kalau dia sudah compliance dengan Satu Sehat, artinya sudah ada di penyedia sistem RME yang terdaftar di Satu Sehat, harusnya sudah comply itu secara standar dan juga sudah mampu untuk mengirimkan data ke Satu Sehat. Nah, kalau ada satu pasien tadi gagal kirim, maka silakan nanti dari penyedianya itu menginformasikan error apa yang muncul di situ, supaya nantinya bisa di cross check oleh tim teknis teman-teman DTO untuk memastikan errornya seperti apa. Khawatirnya memang ada item yang harusnya disertakan tapi nggak disertakan, karena di sini di Satu Sehat ada sistem validasi, sebenarnya validasi item-itemnya. Kalau ada satu item yang nggak lolos validasi, secara otomatis akan ditolak by sistem. Gitu ya, saya pikir nanti silakan dok komunikasi dengan vendornya, ditanyakan errornya apa yang menyebabkan pasien ini nggak bisa dikirimkan data ke Satu Sehat. Kalau memang ada, silakan nanti dikomunikasikan ke tim teknis, ya, tim teknis DTO. Itu ada emailnya di helpdesk@campus.go.id, supaya nantinya teman-teman DTO bisa langsung menginformasikan, mensolusikan masalah-masalah yang terjadi di Pasienkes. Seperti itu, saya pikir. Baik, terima kasih Pak Haidar. Teman-teman masih ada pertanyaan lagi? Waktunya masih cukup banyak. Oh ya, ini ada penanya lagi Pak Haidar. Bisakah vendornya diganti? Ganti Bisa, ke ASRI. bisa banget, saya bilang bisa Bisa banget. Tadi banget. sama kayak dokter Albert tuh, bisa banget. Intinya di Rek Pasienkes itu terbuka sekali Bapak Ibu untuk mengubah vendornya. Tapi benar-benar harus ditindaklanjuti ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah pilih ASRI ini, nanti pastinya Bapak Ibu harus menyetujui TNC yang sudah ada di dalam aplikasi ASRI tadi. Ya, kemudian nanti kami akan mengirimkan akses ke ASRI-nya lewat email yang tercantum di Rek Pasienkes ini. Itu ya. Jadi bisa silakan dilakukan. Ya, intinya TPMDG memang kami masih menunggu microserver selesai. Kalau sudah, mungkin harapan kami ya minggu kedua Maret sudah bisa diinformasikan untuk login ke masing-masing TPMDG itu. Itu saya pikir. Baik, terima kasih Pak Haidar. Mungkin masih ada lagi teman-teman? Pak Haidar, saya mau bertanya lagi. Dokter Ya, Sinta silakan. Ya, silakan. Pak Haidar, terkait registrasi Pasienkes ini kan kita misalnya saya praktek sendiri, tapi karena memungkinkan untuk 3 SIP, akhirnya saya juga ada di klinik. Otomatis SIS DMK-nya saya kan ada SIS DMK untuk praktek mandiri dan SIS DMK untuk di klinik. Kalau misalnya di praktek mandiri, vendor yang saya pakai adalah yang ASRI, tapi nanti di klinik vendor yang dipakai bukan yang ASRI, apakah itu tidak bertentangan atau bagaimana? Apakah boleh mempunyai 2 akun SIS DMK yang di praktek mandiri ataupun di klinik? Bolehkah Pak Haidar? Ya, saya jawab intinya gini. Satu Sehat, Rek Pasienkes itu memang membacanya dari fasilitas pendidikan kesehatannya ya dok ya. Jadi kalau dokter praktek di 2 Pasienkes, walaupun RM-nya berbeda, tapi nggak masalah. Kenapa? Karena Pasienkesnya berbeda, gitu. Dan Satu Sehat itu akan membaca berdasarkan Pasienkesnya. Ya, misalkan tadi vendornya PK vendor A nih, TPMDG ini, oke nggak masalah. Nanti pembacaan di Pasienkes sesuai dengan Pasienkesnya di situ. Ya TPMD ini jadi datanya dari situ. Kalau klinik itu pakai vendor B, nah nanti ketika dikirim ke Satu Sehat, dia akan terbaca data dari Pasienkes yang klinik tadi gitu. Jadi nggak ada masalah. Ya jadi memang betul intinya di sisi SSDMK-nya pun demikian. SSDMK itu akan memapping di mana Bapak Ibu berpraktek tadi. Ketika Bapak Ibu masukin di situ kan itu bisa meng-add ya informasi Pasienkesnya. Baik ya itu nanti di klinik, TPMDG maupun di Pasienkes lain tempat Ibu berpraktek. Seperti itu. Ya, nggak masalah, Dok.
Baik, Oh, Dokter Sinta, cukup? Atau masih ingin melanjutkan pertanyaan? Pak Haidar, lanjutan pertanyaan. Boleh, Untuk silakan. hal tersebut, apakah akan tersinkronisasi dengan SKP-nya kami atau tidak? Nah, ya, ini nanti SKP ini mungkin nanti di apa di teman-teman di Jenakes ya dok ya. Saya nggak spesifik bahas sampai ke sana sih ya. Tapi nanti gini, kalau seperti itu seharusnya sih iya ya karena kan semuanya di portal sana kan ya, portal di Setiap Nakes ya. Nah, yang pastinya hal itu sudah dipikirkan juga oleh teman-teman di Dirjen Nakes ya bahwa ya informasi terhadap ini kan ada namanya SIP. SIP itu kan melekat ke dokternya dan SIP itu akan memetakan di mana aja dia berpraktek. Jadi seharusnya bisa dipetakan ya. Tapi nanti spesifiknya detail saya akan coba tanyakan ke teman-teman di Dirjen Nakes ya, Dok ya, karena ini ranahnya mereka, saya nggak bisa jawab bisa atau tidaknya. Ya, secara sistem harusnya bisa, tetapi ya intinya balik lagi nanti saya akan coba tanyakan ke teman-teman, nanti saya akan feedback ke eh, teman-teman PDGI ya di sini sehingga nanti informasi akan lebih memadai di situ ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Dokter Sinta. Ini ada pertanyaan lagi, Pak Hadar. Untuk RME Asri, bisa dipakai free berapa tahun? Ya, coba dibaca di TNC-nya ya Bapak Ibu ya. TNC memang gini. Sementara ini Asri ini kami lakukan kerjasama itu selama 3 tahun dulu ya. Artinya bukan berarti nanti setelah 3 tahun nggak free itu, belum. 3 tahun itu kerjasama kami dengan teman-teman pengembang ya. Itu itu udah sesuai, udah ada kerjasamanya, udah ada MOU-nya lah ya. Nah, setelah 3 tahun kami akan tinjau ulang ya setelah kerjasamanya apakah akan berlanjut free atau seperti apa. Nanti tinggal tunggulah nanti ya. Tapi yang jelas sekali 3 tahun itu kita lakukan sementara kerjasama 3 tahun dan itu semuanya free. Setelah itu nanti kami di tahun ketiga akan melakukan peninjauan ulang terhadap PKS-nya. Ya, kalau memang diperpanjang prosesnya tentunya nanti akan berlanjut ya seperti halnya saat ini gitu. Ya, jadi sementara saya nggak bisa memastikan sampai tahun berapa, tapi sementara itu ya sudah jelas 3 tahun kerjasamanya dengan tim pengembang ASRI gitu. Nah, baik, terima kasih Pak Haidar. Ini ada penanya lagi. Sudah mengisi form untuk mendaftar ke ASRI, cuma sudah 2 minggu lebih belum dapat info Ya, lanjut dari ASRI. Apakah itu sama menunggu tadi sampai itu. 22 Maret? Ya, dengan Dokter Albert tadi itu, dengan apa tadi Bu siapa? Intinya memang belum rilis betul karena migrasi server, sedang migrasi server. Migrasi servernya belum selesai. Nanti kalau migrasi sudah selesai, ya artinya secara servernya udah di Kemenkes nih Bapak Ibu nih. Kalau udah di Kemenkes baru nanti kami buat kirimkan aksesnya lewat email yang sudah memohon terhadap akses ASRI ini. Ya, jadi nggak tunggu aja, sabar aja untuk dokter gigi memang belum belum bisa kami kirimkan karena migrasinya belum selesai. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Haidar. Ini juga bertanya, tapi ini kayaknya masalahnya dari Dinas Kesehatan karena ini sudah melakukan pengajuan registrasi Pasyankes namun belum diverifikasi oleh Dinas Kesehatan. Waduh, ini nih dinas kesehatan ya. Ya, Ya, jadi intinya coba nanti dikomunikasikan aja lah ya. Jadi ya. intinya gini, coba tanyakan ke Dinkeskop Kota, apakah memang ada penanggung jawabnya siapa nih yang ada di Dinkeskop Kota tersebut. Seharusnya mereka punya sih, setiap Dinkes Kota itu punya penanggung jawabnya. Kalaupun nanti nggak ada yang punya, informasikan aja ke tim kami untuk nanti kami coba bantu ya. Kami bisa bantu, namun tapi kami pun biasanya memverifikasi lewat akun Dinkes tuh. Jadi kami bisa cari Dinkesnya siapa sebenarnya gitu ya. Nanti bisa diinfokan ke kami, nanti kami cari Dinkesnya siapa, kontaknya siapa, silakan nanti dihubungi Dinkes yang terkait gitu Bu ya. Ya, baik Pak Haidar. Ini juga ada yang bertanya, apakah ASRI sudah berizin sama BPJS? Oke. Ini tergantung yang bersangkutan ya Pak ya. Nah, ini bagus nih. Jadi betul saat ini kami sedang melakukan uji coba bridging ASRI dengan PCare BPJS ya. Nah, saat ini kami uji cobanya baru Jakarta dulu ya, karena memang BPJS nggak menginginkan banyak banyak paskes dulu. Ya, kita coba di Jakarta dulu untuk mensimulasikan, kan sistem ini apakah sudah bisa terbridging dengan BPJS Kesehatan. Ya, harapannya sih memang dalam waktu nggak terlalu lama ini bisa selesai nih proses uji cobanya. Nah, kalau sudah uji coba berhasil, nanti kami akan menginformasikan, mengupdate lagi itu
merilis kembali versi asli yang sudah terhubung dengan BPJS Kesehatan. Nanti ada prosedurnya tentunya yang harus dilakukan oleh setiap Pasienkes ya untuk mendaftarkan diri ke kantor cabang BPJS untuk permohonan akses ke Pikernya lewat ASRI. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Haidar. Ini satu lagi, Bapak, terkait barcode. Kita kan artinya kita punya 2 barcode. Yang satu terkait penilaian kepuasan dari aplikasi Satu Sehat, kemudian yang satunya lagi dari link INM. Kedua barcode harus di-scan. Apakah hanya salah satu saja boleh Ya, di-scan oleh pasien gitu Pak Haidar? baik. Gini. Kalau kita mengacu ke KMK 1368, harusnya cuma satu yang Satu Sehat Mobile nanti itu yang dipakai ya. Gitu ya. Nah, namun nanti untuk hal itu tentunya kita harus memastikan Bapak Ibu semuanya sudah menjalankan proses tadi itu, yaitu mengisikan data-data dari Pasienkes dengan baik ya, data SDM-nya, data RME-nya, kemudian data alat segala macamnya harus terisi sehingga nanti QR code-nya itu bisa di-scan di sana, kemudian diisikan oleh pasien-pasiennya, baru nanti kita coba akreditasinya. Ya, jadi nanti ke depannya emang cuma satu yang di Satu Sehat Mobile aja karena di KM 198 itu aja tuh. Nah, karena kemarin mungkin Desember itu kemarin masih Satu Sehat Mobile penggunanya belum banyak nih, artinya memang si TPMDG juga belum tersosialisasikan dengan baik ya, artinya masih menggunakan yang lama yang INM. Tapi kalau ini sudah banyak, sudah mulai dilakukan, akreditasi sudah mulai jalan dari Rek Pasienkes, mau nggak mau nanti yang dipakai adalah yang dari Satu Sehat Mobile. Gitu ya, Ya, buat saya. baik. Terima kasih Pak Haidar. Ini saya lihat lagi Dr. Albert angkat Ya, tangan lagi silakan. ya. Albert Ya, dulu Dr. ya, Albert. Dr. Doni ya. Silakan Terima Dr. kasih. Albert. Ada pertanyaan lagi Pak, saya mau sharing. Beberapa hari lalu saya sempat melengkapi data untuk Rek Pasienkes. Jadi waktu itu ada barcode-nya belum keluar. Saya di data SDM saya itu saya masukkan NIK. Nama saya kan harusnya Dokter Gigi Albertus Magnus. Nah, setelah saya masukkan NIK, yang muncul tuh hanya Dokter Gigi Albert Magnus. Begitu entry data itu bisa barcode-nya keluar, tapi tidak bisa di-scan, Mbak. Bermasalah. Jadi saya bingung ini penyebabnya kenapa. Kebetulan saya juga bekerja di puskesmas. Jadi saya kontak, mungkin saja ini yang terbaca ini yang inputan dari SisDMK puskesmas. Saya kontak ke dinas, ternyata benar mereka menginput nama saya di SisDMK untuk puskesmas itu namanya Magnus, jadi tidak sesuai. Setelah diganti, barcode itu bisa digunakan. Nah, berarti Pak, yang NIK itu dia tidak terkoneksi langsung di Spenduk Pak ya, dia balik lagi ke Dinkes Kabupaten di pengurus SisDMK-nya begitu ya Pak? Ya betul dok. Memang makanya si Rek Pasienkes itu kan hanya menarik data ya dok ya dari STMK. Jadi kalau di STMK-nya ada data yang nggak verified atau tidak lengkap lah ya, maka pastinya di Satu Sehat Mobile akan menolak tuh. Entah itu ada data yang nggak valid, nggak sesuai dengan tadi NIK-nya nggak sesuai ya, sehingga namanya tuh nggak terbaca, nggak terverifikasi dengan baik gitu. Maka ya tadi betul adanya error tuh ya, maka ya betul tadi yang dilakukan oleh Dr. Albert betul tuh sudah mengklarifikasi ke puskesmasnya dan diperbaiki sesuai dengan informasi NIK yang tercantum di distrik capilnya gitu. Jadi yang betul kami nggak terhubung dengan siapa tapi terhubung dengan SisDMK. Kalau SisDMK-nya mengatakan A, ya kami ambilnya A. Kalau di situ B, kami ambilnya B gitu. Jadi memang SisDMK itu terbaiki dulu baru nanti kami bisa ditarik pulang ke sistem kami. Gitu ya dok ya. Selanjutnya Pak tentang mantis ya. Oke. Terkait masalah tadi kan jadi saya bingung. Saya baca itu kan mantis itu dia merekam sebagai permasalahan dari beberapa sistem bukan Pak? Mantis itu helpdesk dok, aplikasi helpdesk. Jadi kalau ada masalah diadukan ke sana. Ya katanya ada user kabupaten, setiap kabupaten ya Pak, betul gitu? Atau tidak? Iya, betul. Iya. Jadi kalau itu memang kami satu pintu di Dinkes Kapota ya dok ya. Jadi aduan terhadap masalah-masalah terkait dengan Rek Pasienkesnya itu silakan diadukan ke Kapota, nanti Dinkes Kapota yang komunikasi ke kami gitu. Tapi khusus untuk pengguna ASRI ya, untuk pengguna ASRI ya dok ya, itu bisa langsung
menginformasikan lewat ASRI, lewat Mantis ya. Jadi untuk menggunakan ASRI, emailnya kami sudah registrasikan ke Mantis dan itu bisa langsung bertanya di situ. Ya. Selain itu nanti lewat Dinkes Kota. Gitu ya dok. Baik, saya lihat Dokter Doni lagi angkat tangan juga nih. Silakan Dokter Doni, silakan. Iya, Silakan selamat Dokter Doni. sore. Ya, selamat sore Pak. Iya Sore Pak. Pak Doni, silakan dok. Ada satu tanggapan dan satu pertanyaan Pak. Nah. Satu tanggapan. Sepertinya SIS-DMK yang tidak selalu update dengan data NIK yang di Capilduk Pak. Karena saya punya KTP kan seperti tadi yang di awal pagi saya sampaikan. Oke. Kalau sejak 2022 itu kartu keluarga dan KTP saya itu tidak pakai gelar. Sejak 2022. Tapi begitu kemarin untuk memperpanjang STR dan sebagainya lewat SIS-DMK, kalau pakai nama saja terus NIK itu tidak terhubung. Tapi begitu saya pakai tambah gelar dengan nomor NIK baru bisa masuk. Jadi sepertinya itu yang belum terlalu link dengan NIK iktp Capilduk itu malah SIS-DMK. Itu yang pertama tanggapannya. Yang kedua, saya mau tanya Pak, ini kan saya ada rencana dari tempat praktek mandiri itu saya akan praktek di klinik. Ya, di klinik. Rencananya malah registrasi Fasiankes yang sudah saya daftarkan kurang lebih 2 tahun yang lalu, sejak awal Pak, saya dengarkan sosialisasi dari yang disampaikan oleh Bapak lewat Kemenkes ini, saya mau tutup supaya tidak terbebani harus isi INM dan sebagainya. Itu gimana ya Pak caranya? Baik, makasih Dokter Doni. Ya gini dok, pertama tadi betul ya, intinya sama dengan Dr. Arbel tadi lah ya. Memang SDMK perlu diperbaiki sesuai dengan profil yang ada di Dukcapil ya. Jadi kalau memang nggak sesuai, kalau saya memang ada masalah tuh di satu-satunya juga nanti. Ya, oke nanti mungkin informasi juga saya akan sampaikan ke teman-teman di Dirjen Nankes ya untuk dipastikan kembali masalah ini bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua terkait juga dengan tadi apa menonaktifkan kode Fasiankes yang sudah terregister ya. Itu bisa dok, tapi nanti informasinya itu harus lewat Dinas Kesehatan Kapkotanya. Karena mereka yang memverifikasi, nanti mereka juga yang melakukan proses informasi itu. Jadi nanti kalau Dinkes Kapkota sudah menginfokan ke kami akan nonaktifkan statusnya. Jadi kita nggak hapus, tapi kita nonaktifkan. Sehingga nanti secara datanya nggak muncul, tetapi secara historikal datanya itu ada di kami, kita tersimpan di kami. Jadi nggak akan hapus. Gitu ya dok, tapi lewat Dinkes Kapkota ya dok ya nanti ya. Silakan di Iya, kebetulan moderatornya itu yang nanti proses di kabupaten ini Dokter Emil. Wah, cocok kalau gitu. Aman dengan Bu Melda berarti ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Haidar. Ini ada satu lagi penanya terakhir ya Pak Haidar ya. Teman-teman saya batasi ya. Ini penanya terakhir. Ini lanjutan dari Dr. Gigi Desak Putu Novita Dewi yang terkait barcode tadi Pak Haidar. Nah ini kalau nanti kepuasan pasien di INM tidak dipakai, data kepuasan tersebut masuk ke INM, apakah bisa langsung terintegrasi dengan kepuasan pasien pada aplikasi Satu Sehat? Karena kendala saya adalah tidak semua pasien punya aplikasi Satu Sehat. Dan sekalipun sudah di-download, mereka kesulitan untuk mengingat dulu daftarnya pakai apa. Seperti itu Pak Haidar. Ya betul. Ya makanya ini karena sudah jadi apa ya, jadi regulasi ya, kebijakan ya di KMK 1368 ya mau nggak mau memang kita harus pakai Satu Sehat mobile tuh untuk survei kepuasan ya kan. Itu udah ada amanahnya di situ ya dok. Jadi kita memang perlu melaksanakan itu. Nah, jadi pada intinya nanti yang nanti dipakai untuk proses akreditasi survei kepuasannya adalah yang dari Satu Sehat mobile. Ya, clear itu sudah disebutkan di KMK 368. Nah, kalaupun ada pasien yang nggak paham, yang belum ngerti segala macam, nah ini pentingnya awareness ya. Kita lakukan proses ya entah menggunakan media-media yang ada di kita, apalah gitu ya, berupa leaflet, ya banner sederhana, standing banner kali ya, atau berupa poster kali ya, yang menginfokan bagaimana tata cara menginstal Satu Sehat mobile misalkan. Sampai dengan nanti dia men-scan QR-nya. Nah nanti kalau memang ada ini saya akan coba share ya, saya akan coba tanyakan ke teman-teman DTO apakah sudah ada belum poster-poster kayak gini nih buat edukasi ke pasien ya.
Sehingga edukasinya akan lebih konkret dan nanti pasien juga terbantu dengan prosedur caranya, menginstal sampai dengan cara men-scan kepuasan di satu set mobile. Saya kira itu, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih banyak Pak Haidar. Saya rasa cukup ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan lagi, mungkin nanti kami koordinasi antara teman untuk kita mungkin kirim lewat WA Pak Haidar ya. Baik, terima Ya, kasih salam. banyak Ya, Dok. atas partisipasi teman-teman semua, juga partisipasi Pak Haidar. Semoga apa yang sudah dibagikan oleh Pak Haidar berfungsi untuk dan bermanfaat untuk kita semua, karena terutama saya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang ini hari ini bisa dapat manfaat informasinya banyak dari Pak Haidar. Terima kasih banyak dan selamat sore untuk teman-teman semua. Waktu saya kembalikan ke MC, Dr. Alin silakan. Baik, makasih ya semua Bapak Ibu. Saya izin live Bapak Ibu ya.